وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Bapak-bapak, para pemuda, para remaja, hadirin dan muslimin, pengurus masjid dan pengurus wilayah, khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita lanjutkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini, lanjutkan metodologi fikih, pembinaan dan pembenahan tata cara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang malam ini di mana? Barangkali ada yang ditandai di antara kita baca Al-Quran. Di halaman 78 berarti baris kedua dari bawah ya. Di awal dari kalimat wa wasfu jamil amwali wal awrati wa yadu. Silakan dicari dan perhatikan halaman 78 baris kedua dari bawah, dan kita bisa saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara muslimah, yang sosial mereka dari adalah baca. Semoga ampun kepada saudara Allah dan terima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, amin ya Allah, yang sudah rezeki, yang punya hajat mudah-mudahan dijabah hajatnya, yang punya maksud mudah-mudahan sampai maksudnya. Sahabat Rasulullah, berdoa kami mohon pada kita kondisi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan halaman 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghaslu jami'il abwali wal awrasi wajib. Wa ghuslu jami'il abwali, dan mencuci jami'il abwali, semua air kencing, wal
tai musabi syai'in, yang mengenai sesuatu minal awali, dari kencing tadi. Adapun yang terkena kencing dan tai tadi, sawa'un kana badanan, apakah mengenai badan, au sauban, atau mengenai pakaian, au ghairuma, atau selain badan dan pakaian. Kencing mengenai sendal, kopea, sorban, sapu tangan dan lain sebagainya. Walau kana min makulil lahmi, meskipun adanya kedua tadi, baik kencing dan tai itu min makulil lahmi, dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka tetap hukum mencucinya wajibun, itu wajib. Kita punya ayam, begitu dipeluk-peluk mau sholat, ayam itu berak, maka tai ayam wajib dicuci. Kita punya kambing mau sholat, dipeluk-peluk, diusap-usap, kencing, maka air kencing kambing wajib dicuci. Nah, kalau hewan yang biasa dimakan dagingnya saja kencing dan tainya tetap najis, apalagi hewan yang tidak biasa dimakan dagingnya, seperti air kencing kucing, tai kucing, dan lain sebagainya. Itu wajib dicuci. Kapan wajib dicucinya? Fauran, sesegera mungkin. Inasobita najis, mencucinya fauran, jangan dinantikan. Karena kalau dinantikan, apalagi sampai kering, maka najis itu akan menyatu dengan serat-serat kain yang kita punya, akan begitu sulit tadi. Maka cara mencucinya fauran, sesegera mungkin. Inasobita najis, karena akan mutana kepada syai'un min habilah hajati wa ilah, karena asobah bil qasmi walau min mutana. Wa kaifiyatu ghuslin najasati, dan cara mencuci najis itu tutorialnya adalah in kanat musyahadatan, jika ada najis tersebut adalah najis yang dapat disaksikan, yang dapat dilihat bil aini, dengan ain, dengan mata. Najis itu bisa dilihat keberadaannya oleh mata, au mahsusatan bil hasah, atau tercium dengan panca indera penciuman, atau terasa dengan indera perasa. Wahyal lati tudraku bil basar, najis itu bisa dilihat dengan mata, au syamin, atau dicium dengan hidung, au duqin, atau dicicipi dengan lidah. Wahia, dan najis itu al-musammatu bil ainiyah, yang dinamai najis ainiyah. Wahia malah jirmun, au ta'mun, au launun, au rihun. Tanda najis ainiyah itu adalah malah jirmun, ada bentuknya, au ta'mun, ada rasanya, au launun, atau ada warnanya, au rihun, atau ada baunya. Maka
cara menghilangkannya, tutorial menghilangkannya adalah takulus bizawali ainiha, maka ada mencucinya itu dengan menghilangkan airnya najis, jirniha, kirimnya najis, wa muhawalati zawali awsofiha, dan berusaha menghilangkan sifat-sifat najis yang ketiga, min tokmin, dari rasanya, au laulin, atau rumpanya, au rihin, atau baunya. Setelah hilang fisiknya, maka tiga sifat najis tadi juga diusahakan harus hilang. Tai kotok, dihilangin tai kotoknya, dicuci, dicium masih bau apa enggak, dijilat masih terasa apa enggak, itu harus. Lihat warnanya masih ada apa enggak. Bahkan pakai baki ataupun najasati, maka jika tetap rasanya masih ada najis itu, maka hukumnya dharra, maka menjadi mador. Jika sudah dicium, jika sudah dicuci, bendanya sudah hilang, warnanya juga sudah buram, tapi dijilat masih ada rasanya, berarti najis itu dharra. Mador untuk ibadah dalam arti dia belum hilang. Kalau yu'an, maka keberadaan rasa itu tidak ada maaf bagi najis yang mudah dibersihkan. Tidak intal kalau ya sudah berapa yu'an. Itu kalau yang tertinggal rasanya. Bagaimana kalau yang tertinggal dua sifat najis selain rasa? Au baqiya launun, atau yang tertinggal rupanya. Begitu tai kotok itu sudah dicuci bersih, jenisnya sudah hilang, dicium baunya pun sudah hilang, dijilat rasanya pun sudah hilang, tapi warnanya yang belum hilang. Bagaimana hukumnya? Lam yadurra, maka itu tidak madarat. Kalau yang tersisa cuma warna. Semacam orang daerah pergi ke Jakarta, meninggalkan rumahnya di kampung, dan rumahnya terbuat dari pelupuh yang terbuat dari bambu, kemudian ada ayam berak di sana. Selama seminggu orang kampung itu belum pulang, maka tai kotok yang ada di rumahnya itu karena tidak dibersihkan sudah menyerap ke kuali-kuali bambu. Begitu datang dari Jakarta dibersihkan, jenisnya pasti bersih, zatnya pasti bersih. Karena digosok pakai abu, pakai sepat dan lain sebagainya, rasanya juga pasti bersih, baunya juga pasti bersih, tapi warnanya yang sudah merasuk ke kuali-kuali bambu tidak mudah dibersihkan. Tetapi di sini dijelaskan kalau yang tersisa cuma warnanya kol, itu hukumnya lam yadurra, tidak menjadi masalah. Artinya amben itu, teras itu, rumah itu sudah suci kembali. Yang kedua, aulau aurihun, atau baunya. Bendanya sudah hilang, rasanya sudah hilang,
tetapi baunya yang belum hilang, maka itu juga lam yadurra, tidak menjadi masalah. Kalau yang tersisa cuma baunya saja. Bapak hadirin rahimahullah, bapak-bapak, ada yang berasal dari kampung nggak? Banyak ya? Kelihatan wajahnya wajah kampungan. Tahu nggak hewan yang namanya sibung? Kalau kentut itu baunya 7 kampung kecium. Tahu ya? Nah itu Bapak yang tahu. Nanti yang nggak tahu Bapak kasih lesnya. Kalau dia kentut, 7 kampung itu tercium bau kentut. Kentutnya saja. Hewannya tidak seberapa besar, hanya segede kucing. Dan hewan itu tidak pernah lari ketemu manusia, karena dia punya senjata kentut. Kalau ketemu manusia, pasti manusianya yang lari daripada dianya. Ketika seumpama kita masuk ke daerah, ke perkebunan, bukit-bukit kecil, bertemu dengan hewan yang namanya sibung itu, karena kita tidak tahu, hewan itu kita gendong, hewan itu kita tangkap, kemudian berak di kain kita, berak di baju kita, berak di celana kita, maka pasti baunya lebih bau daripada kentut. Ketika kita cuci, mungkin zatnya hilang. Ketika kita cuci, mungkin rasa tainya hilang. Ketika kita cuci, mungkin warnanya juga hilang. Tapi baunya saya jamin tidak akan. Bagaimana dengan bau yang tersisa di kain kita dari hewan tersebut? Maka jawabannya lam yadurra, tidak menjadi masalah kalau yang tersisa cuma salah satu di antara warna dan bau. Tetapi jangan yang tersisa rasa, karena rasa mencerminkan adanya benda. Maka kalau yang tersisa rasanya berarti masih ada bendanya, tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau yang namanya bau, bendanya itu bukan menandakan benda. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Wa in kanatin najasatu, dan jika adanya najis itu ghairu musyahadatin, yaitu najis yang tidak terlihat, wahya musammat bil hukmiyah, yaitu najis yang disebut najis hukmiyah. Maka untuk mengatasi dan mencuci najis hukmiyah adalah fayakfi jarhul ma'i ala mutanajjis biha, maka cukup dengan mengalirkan air kepada barang yang mutanajjis hukmiyah tadi, walau marratan wahidatan, meskipun dengan 1 kali cucian. Dengan 1 kali cucian najis hukmiyah itu sudah kembali menjadi suci. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, para pemuda, para remaja, hadirin dan muslimin, pengurus masjid dan pengurus wilayah,
Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita lanjutkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini, lanjutkan metodologi pembinaan dan pembenahan tata cara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang malam ini di mana? Barangkali ada yang ditandai di antara kita baca Al-Quran. Di halaman 78 berarti baris kedua dari bawah ya. Di awal dari kalimat wa wasfu jamil amwali wal awrasi wa syukur. Silakan dicari dan perhatikan halaman 78 baris kedua dari bawah, dan kita bisa saja kali ini dengan sama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara muslimat, sosial mereka dari agama kerja. Semoga diampuni kepada Allah dan dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, amin ya Allah. Yang telah rezeki, yang punya hajat mudah-mudahan dijabah hajatnya, yang punya waktu mudah-mudahan sampai maksudnya. Seperti Rasulullah, berdoa kami mohon pada kita kondisi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan halaman 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghassu jami'il abwali wal awrasi wajibun. Wa ghuslu jami'il abwali, dan mencuci jami'il abwali, semua air kencing, wal awrasi, dan tai, musabi syai'in, yang mengenai sesuatu, minal awali, dari kucing tadi. Adapun yang terkena kencing dan tai tadi, sawa'un kana badanan, apakah mengenai badan, au sauban, atau mengenai pakaian, au ghairuma, atau selain badan dan pakaian. Kencing mengenai sendal, kopiah, sorban,
sapu tangan dan lain sebagainya, walau kana min makulil lahmi, meskipun adanya kedua tadi, baik kencing dan tai itu min makulil lahmi, dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka tetap hukum mencucinya wajibun, itu wajib. Kita punya ayam, begitu dipeluk-peluk mau sholat, ayam itu berak, maka tai ayam wajib dicuci. Kita punya kambing mau sholat, dipeluk-peluk, diusap-usap, kencing, maka air kencing kambing wajib dicuci. Nah, kalau hewan yang biasa dimakan dagingnya saja kencing dan tainya tetap najis, apalagi hewan yang tidak biasa dimakan dagingnya, seperti air kencing kucing, tai kucing dan lain sebagainya. Itu wajib dicuci. Kapan wajib dicucinya? Fauran, sesegera mungkin. Inasobita najis, mencucinya fauran, jangan dinantikan. Karena kalau dinantikan, apalagi sampai kering, maka najis itu akan menyatu dengan serat-serat kain yang kita punya, akan lebih sulit lagi. Maka cara mencucinya fauran, sesegera mungkin. Inasobita najis, karena akan mengubah kepada syai'un min habilah ajatin wakilah, karena asobah berkosmi walau minum najis. Wa kaifiyatu ghuslin najasati, dan cara mencuci najis itu tutorialnya adalah in kana musyahadatan, jika ada najis tersebut adalah najis yang dapat disaksikan, yang dapat dilihat bil aini, dengan ain, dengan mata. Najis itu bisa dilihat keberadaannya oleh mata, au mahsusatan bil hasah, atau tercium dengan panca indera penciuman, atau terasa dengan indera perasa. Wahyal ladzi tudraku bil basar, najis itu bisa dilihat dengan mata, au syamin, atau dicium dengan hidung, au duqin, atau dicicipi dengan lidah. Wahia, dan najis itu al-musammatu bil ainiyah, yang dinamai najis ainiyah. Wahia malah jilmun, au ta'mun, au launun, au rihun. Tanda najis ainiyah itu adalah malah jilmun, ada bentuknya, au ta'mun, ada rasanya, au launun, atau ada warnanya, au rihun, atau ada baunya. Maka cara menghilangkannya, tutorial menghilangkannya adalah takulus bizawali ainiha, maka ada mencucinya itu dengan menghilangkan airnya najis, jirniha, kirimnya najis. Wa muhawalati zawali awsofiha, dan berusaha menghilangkan sifat-sifat najis yang ketiga, min tokmin, dari rasanya, au launin, atau rumpanya, au rihin, atau baunya. Setelah hilang fisiknya, maka tiga sifat najis tadi juga diusahakan harus hilang. Tai kotor dihilangin, tai kotornya dicuci,
dicium masih bau apa enggak, dijilat masih terasa apa enggak. Itu harus lihat warnanya masih ada apa enggak. Bahkan pakai baki atau najasati, maka jika tetap rasanya masih ada najis itu, maka hukumnya dharr, maka menjadi madhar. Jika sudah dicium, jika sudah dicuci, bendanya sudah hilang, warnanya juga sudah buram, tapi dijilat masih ada rasanya, berarti najis itu dharr. Madharat untuk ibadah dalam arti dia belum hilang. Fala yu'an, maka keberadaan rasa itu tidak ada maaf bagi najis yang mudah dibersihkan. Tidak intal kalau ya sudah dilakukan yu'an. Itu kalau yang tertinggal rasanya. Bagaimana kalau yang tertinggal dua sifat najis selain rasa? Au baqiya launun, atau yang tertinggal rupanya. Begitu tai kotor itu sudah dicuci bersih, jenisnya sudah hilang, dicium baunya pun sudah hilang, dijilat rasanya pun sudah hilang, tapi warnanya yang belum hilang. Bagaimana hukumnya? Lam yadurr, maka itu tidak madharat. Kalau yang tersisa cuma warna. Semacam orang daerah pergi ke Jakarta, meninggalkan rumahnya di kampung, dan rumahnya terbuat dari pelupuh yang terbuat dari bambu, kemudian ada ayam berak di sana. Selama seminggu orang kampung itu belum pulang, maka tai kotor yang ada di rumahnya itu karena tidak dibersihkan sudah menyerap ke kuali-kuali bambu. Begitu datang dari Jakarta dibersihkan, jenisnya pasti bersih, zatnya pasti bersih. Karena digosok pakai abu, pakai sepat dan lain sebagainya, rasanya juga pasti bersih, baunya juga pasti bersih. Tapi warnanya yang sudah merasuk ke kuali-kuali bambu tidak mudah dibersihkan. Tetapi di sini dijelaskan kalau yang tersisa cuma warnanya kol, itu hukumnya lam yadurr, tidak menjadi masalah. Artinya amben itu, teras itu, rumah itu sudah suci kembali. Yang kedua, aulaw aurihun, atau baunya. Bendanya sudah hilang, rasanya sudah hilang, tetapi baunya yang belum hilang, maka itu juga lam yadurr, tidak menjadi masalah. Kalau yang tersisa cuma baunya saja. Bapak hadirin rahimahullah, bapak-bapak, ada yang berasal dari kampung nggak? Banyak ya? Kelihatan wajahnya wajah kampungan. Tahu nggak hewan yang namanya sibung? Kalau kentut itu baunya 7 kampung kecium. Tahu ya? Nah itu bapak yang tahu. Nanti yang nggak tahu bapak kasih lesnya.
Kalau dia kentut, 7 kampung itu tercium bau kentut. Kentutnya saja. Hewannya tidak seberapa besar, hanya segede kucing. Dan hewan itu tidak pernah lari ketemu manusia, karena dia punya senjata kentut. Kalau ketemu manusia, pasti manusianya yang lari daripada dianya. Ketika seumpama kita masuk ke daerah, ke perkebunan, bukit-bukit kecil, bertemu dengan hewan yang namanya sigung itu, karena kita tidak tahu, hewan itu kita gendong, hewan itu kita tangkap, kemudian berak di kain kita, berak di baju kita, berak di celana kita, maka pasti baunya lebih bau daripada kentut. Ketika kita cuci, mungkin zatnya hilang. Ketika kita cuci, mungkin rasa taiknya hilang. Ketika kita cuci, mungkin warnanya juga hilang. Tapi baunya saya jamin tidak akan. Bagaimana dengan bau yang tersisa di kain kita dari hewan tersebut? Maka jawabannya la yadurru, tidak menjadi masalah kalau yang tersisa cuma salah satu di antara warna dan bau. Tetapi jangan yang tersisa rasa, karena rasa mencerminkan adanya benda. Maka kalau yang tersisa rasanya berarti masih ada bendanya, tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau yang namanya bau, bendanya itu bukan menandakan benda. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Wa in kanat najasatu, dan jika adanya najis itu ghairu musyahadatin, yaitu najis yang tidak terlihat, wahya musammat bil hukmiyah, yaitu najis yang disebut najis hukmiyah. Maka untuk mengatasi dan mencuci najis hukmiyah adalah fayakfi jarhul ma'i ala mutanajjis biha, maka cukup dengan mengalirkan air kepada barang yang mutanajjis hukmiyah tadi, walau marratan wahidatan, meskipun dengan 1 kali cucian. Dengan 1 kali cucian najis hukmiyah itu sudah kembali menjadi suci. Itu boleh ya kan? Bisa. Nah, apabila air susu dari anjing dan babi itu tumpah, sedangkan sifatnya anjing dan babi itu mughalladh, itu gimana Pak? Seandainya air susu bayi itu tumpah, atau mungkin kita gendong bayi tersebut, di mulutnya masih ada air susu mughalladh, maka air susu mughalladh yang belum ditelan oleh bayi hukumnya tetap dalam keadaan najis mughalladh. Tapi kalau sudah ketelan, dikencingkan, dikeluarkan, itu berubah menjadi najis mukhaffafah. Kok bisa begitu? Yang mughalladh menjadi mukhaffafah, itu masih begitu. Mughalladh menjadi mukhaffafah, masih sama-sama najis kan? Mughalladh najis, mukhaffafah juga najis. Ada yang dari najis berubah menjadi suci. Mohon maaf, Bapak berak, karena ngunyahnya belum sempurna, itu kacang yang diberakin Bapak tumbuh lagi. Setelah tumbuh berbuah, maka buahnya kacang itu punya halal, dari najis berubah menjadi suci. Pengen nyoba? Silakan.